Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'du. Bapak Ibu guru peserta UP yang insya Allah kita akan gelar tanggal 28, lalu peserta TO ya tanggal 21 dan tanggal 23. Yang saya muliakan, langsung saja mungkin ya Bapak Ibu, tadi saya dapat informasinya agak telat, sekitar pukul 5 kayaknya Pak Kaprodi ya. Ya. Jadi ya hari ini harus Zoom, jadi materi yang ini saya juga untuk file untuk masuk ke dalam, lihat dalam isi aplikasinya itu belum ada akses oleh Mbak Endang karena memang belum, mungkin sedang di floating. Jadi saya tidak bisa kasih lihat dalaman dari aplikasinya. Tapi ala kulli hal, aplikasi yang akan kita gunakan ini mirip-mirip sama seperti UP. Intinya dia mengacu kepada UP. Jadi trade centernya itu adalah UP. Tryout-nya ini hanya mengikuti bagaimana caranya semirip mungkin, modelnya seperti UP. Baik, saya ingin share screen Bapak Ibu. Izinkan. Ini suaranya agak jelas Pak Kaprodi? Jelas. Oh baik. Oke. Mana nih saya? Ya. Oke, tampil. Kelihatan? Oke, siap. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi, saya bisa rangkum bahwa jadi tryout 1 Bapak Ibu, nanti kita akan 2 kali tryout, di mana tryout 1-nya di hari Sabtu, lalu tryout 2-nya di hari Senin. Menggunakan aplikasi yang sama Bapak Ibu, jadi ada pembahasan soal di hari Ahad. Untuk pembahasan soal yang kedua tidak ada Pak Kaprodi ya? Tidak ada. Mandiri dia. Oh, siap. Baik, ini untuk jadwalnya. Lalu peserta tryout ini Bapak Ibu berjumlah 438, di mana mapelnya sebagai berikut yang tampil di layar Bapak Ibu. Akidah akhlak adalah 48 orang, lalu bahasa Arab 24, fikih 13, guru MI 68, PAI paling banyak ini 215, dan Quran hadis 70. Terdiri dari 2, first taker dan retaker. Retaker ini artinya yang bersangkutan ini pernah mengikuti UP sebelumnya. Jadi saya berharap besar bagi mahasiswa retaker karena mereka sudah pernah melihat soalnya dan jenis soalnya, dan mereka juga sudah pernah menggunakan aplikasi. Insya Allah tidak ada kesusahan ke dalam menggunakan aplikasi SEB ini ya. Ini ada 115 mahasiswa retaker. Semoga mahasiswa retaker ini lulus semua pada batch ini ya, pada UP yang periode ini, dan periode first taker juga kalau bisa lulus semua 100% ya. Amin. Berikutnya ya, ini Bapak Ibu serba-serbi UP pada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu akan duduk seperti ini selama 4 jam. Ini adalah foto salah satu pengantin yang akan mau akad. Sebelum akad ini dulu kerjakan UP dulu. Saking pentingnya mungkin UP ini Bapak Ibu, jadi walaupun mau nikah pun sebelumnya sudah harus UP dulu. Ya kebetulan mungkin hari waktu itu hari Ahad ya, hari Sabtu dan Ahad itu biasanya hari pernikahan ya. Jadi sebelum UP pengantin ini sebelum akad, pengantin ini UP dulu. Jadi posisi duduknya seperti ini Bapak Ibu ya. Posisi duduknya seperti ini, bagaimana nyamannya selama 4 jam Bapak Ibu. Jadi layar dari Bapak Ibu akan terpantau oleh pengawas. Ini diambil dari sudut kamera pengawas ya. Ya, ini kalau Bapak Ibu misalkan nanti menggunakan kartu ujian ya, kartu ujian yang Bapak Ibu akan cetak kembali untuk UP-nya. Nah, untuk login yang besok kemungkinan menggunakan nomor peserta Bapak Ibu. Jadi kemungkinan menggunakan nomor peserta atau tanggal lahir, tapi dalam UP yang sesungguhnya nanti Bapak Ibu akan login menggunakan nomor daftar ujian lalu kode validasi yang di pojok kanan atas. Kalau Bapak perhatikan yang sudah Bapak Ibu yang ini sudah cetak kartu ujian, itu nomor ujian yang di pojok kanan atas itu yang digunakan untuk login. Lalu kode validasi itu adalah passwordnya. Begitu. Nah, di sini ada link grup WA Bapak Ibu di pojok sini, saya coba. Nah, di sini ada link grup WA. Tanggal 23 nanti Bapak Ibu bisa join ke grup WA-nya. Tapi untuk tryout nanti Bapak Ibu akan diundang oleh oleh pengawasnya. Pada real kelas Bapak Ibu pada UP itu peserta dalam satu grup WA atau Zoom itu hanya 20 orang. Tapi untuk tryout ini fleksibel ya Pak Kaprodi ya?
Ya, ya Ada yang fleksibel ya. ada yang 30, ada yang 40, Ada ada yang juga yang 25 ya, 25. betul. Tapi pada UP yang sesungguhnya Bapak Ibu 20 peserta saja isinya dalam satu Zoom dan satu grup WA. Ya, untuk grup WA-nya nanti Bapak Ibu akan masuk di tanggal 23, Bapak Ibu cetak ulang kartu ujiannya, lalu ada grup WA, Bapak Ibu klik saja nanti akan join. Nah, kliknya itu ketika Bapak Ibu di HP ya, jadi download di HP, lalu Bapak Ibu klik linknya nanti akan otomatis membuka grupnya. Tapi kalau Bapak Ibu klik linknya itu di laptop, itu Bapak Ibu login terlebih dahulu WA yang ada di laptopnya begitu. Ya, ini grup WA, Bapak Ibu akan diundang ke grup. Ya, di dalam grup itu ada tiga ya, ada satu pengawas, lalu ada tiga ini orang luar, maksudnya misalkan pesertanya 20, satu pengawas, satu admin, lalu satu monitoring dari panitia pusat. Jadi total pesertanya dalam satu grup WA nanti ada 23. Nah, untuk yang tryout variasi lebih dari 20. Ya. Ya, ini perangkat yang Bapak Ibu persiapkan sebelum memulai tryout ataupun mulai UP. Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC all-in-one, RAM-nya minimal 2 GB. Jadi boleh nggak menggunakan komputer? Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi komputer desktop itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena dimungkinkan susah untuk kita verifikasi. Susah verifikasi maksudnya begini, karena kan visinya itu posisi desktopnya itu ada di bawah. Kami dari pengawas tidak bisa memantau kabel apa saja yang ada di PC-nya. Mungkin ada kabel proyektor kah mengalah ke tempat yang lain. Kami harus verifikasinya lebih lama. Jadi Win Mataram itu tidak kalau ada yang menggunakan PC itu kita tidak perbolehkan. Yang boleh itu PC all-in-one. PC all-in-one contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini boleh. Laptop boleh. Nah, laptopnya itu minimal ukurannya 8 inch. 10 inci ya, 10 inci. Kalau 8 terlalu kecil nggak boleh. Jadi 10 inci ke atas yang boleh. Karena kalau terlalu kecil 8 inci misalkan kayak notepad gitu, pengawas nanti nggak bisa lihat begitu apa yang sedang dibuka. Lalu untuk sistem operasi Bapak Ibu harus menggunakan Windows 8 ke atas, jaringan internetnya minimal 2 sampai dengan 4 Mbps. Lalu ada HP, RAM-nya minimal 2 GB Bapak Ibu. Saya rasa hampir semua ya menggunakan RAM 2 GB. Kalau Bapak Ibu menggunakan 1 GB nanti nge-lag nih Zoom-nya. Ini buktinya Bapak Ibu Zoom yang sekarang ini normal, kemungkinan RAM-nya sudah di atas 2 GB, 2 GB atau atas. Lalu ada charger HP, karena Bapak Ibu 4 jam harus duduk ya. Untuk tryout mungkin bisa 2 jaman lah paling ya. Ya, kalau untuk Bapak Ibu ya itu Bapak Ibu harus duduk 4 jam. Jadi HP itu sambil dicas sambil ngezoom gitu. Karena khawatirnya Bapak Ibu ketika ujian berlangsung, Bapak Ibu kan taruh HP-nya agak jauh itu. Bapak Ibu tidak tahu bahwa HP-nya mati, tiba-tiba ketika ujian tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak tampil di Zoom pengawas, ujiannya di-stop oleh pengawas. Jadi Bapak Ibu repot lagi, harus ngidupkan, ngecas dulu HP-nya, baru join lagi ke Zoom, itu sangat menguras waktu Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu tertunda. Ya, triknya Bapak Ibu silakan sambil dicas saja HP-nya ya, sambil dicas HP-nya, pastikan di situ ada tempat ngecok, lalu arahkan kamera ke Bapak Ibu. Berikutnya adalah Bapak Ibu menggunakan tripod atau holder HP. Pastikan menggunakan tripod, ini namanya tripod ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memudahkan mobilitas Bapak Ibu posisi duduknya, karena nanti Bapak Ibu akan diarahkan, Bapak agak ke kiri dikit atau geser sedikit, agak jauhan sedikit, layarnya kami tidak bisa lihat. Nah, untuk memudahkan mobilitas pastikan Bapak Ibu menggunakan tripod. Ini murah ya Bapak Ibu, bisa lihat di Shopee ada yang 15 ribuan dan ini ada yang agak mahal juga, tapi kami Bapak Ibu silakan gunakan tripod. Pernah ada kejadian Bapak Ibu itu ada seorang peserta naruh HP di atas buku, jadi tiba-tiba jatuh, ya otomatis dari pengawasnya akan menonaktifkan. Sering jatuh, jadi geser sedikit jatuh lagi. Akhirnya lama di mengurus HP. Jadi tadinya mau fokus untuk ujian malah untuk mengatur HP-nya begitu. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan tripod. Berikutnya ini jika dibutuhkan ya Bapak Ibu bisa menggunakan mic clip. Mic clip itu maksudnya mic yang ada kecil ya, tapi kalau memang tidak ini urgen sekali ya di skip saja, Bapak Ibu bisa menggunakan headset ya.
Ini biasanya untuk komunikasi ketika pengarahan ya. Jadi Bapak Ibu kan 1 jam sebelum ujian itu ada pengarahan. Tryout juga mungkin sekitar setengah jam mungkin ya, ada pengarahan dari ini ya, setengah jam saja dari apa namanya pengawasnya. Tapi kalau di UP itu 1 jam karena banyak apa namanya banyak dokumen yang harus diverifikasi termasuk verifikasi ruangan. Nanti pengawas akan melihat di ruangan sekitar, diarahkan menggunakan HP, ada siapa saja di sekelilingnya, lalu apa saja yang menempel di laptopnya begitu. Nanti itu yang bikin lama. Jadi 20 peserta kali 5 menit saja itu udah menghabiskan 40 menit begitu. Berikutnya adalah aplikasi ujian. Nah, aplikasi ujian yang akan kita gunakan Bapak Ibu aplikasi SEB namanya. Versi yang kita gunakan adalah versi 2.4 ya. Nah, tadi yang disampaikan di tryout di petunjuknya itu boleh menggunakan 2.4 atau boleh menggunakan 3.1 kalau tidak salah atau 3.4. Kita sepakatnya menggunakan 2.4. Kenapa? Karena versi 2.4 adalah versi yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional. Jadi biar Bapak Ibu sekali install saja, install sekarang ini lalu bisa digunakan kembali untuk UP-nya. Begitu. Jadi file yang diinstal ada 2 Bapak Ibu, ada file instalasinya lalu ada file config-nya. Oke, untuk linknya, sebelum ke mendownload aplikasi, ini adalah dokumen yang Bapak Ibu siapkan nanti ketika UP. Di tryout juga Bapak Ibu akan menyiapkan, tapi tidak menyiapkan fakta integritas ya. Mungkin di tryout nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan kartu ujian lalu KTP. Nah, untuk fakta integritasnya untuk tryout untuk UP-nya Bapak Ibu. Jadi fakta integritas nanti Bapak Ibu tanda tangan. Ini tanpa materai ya. Fakta integritas ini akan Bapak Ibu kumpulkan. Ini di fakta integritas ini intinya tidak membocorkan soal dan seterusnya. Ini ada butir-butir yang harus disepakati. Intinya Bapak Ibu tidak boleh membocorkan soal, tidak menggoogling, sanggup mengerjakan ujian sendiri dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tanda tangan lalu dikirim ke pengawas. Itu waktu UP ya, tapi untuk tryout ini fakta integritas itu tidak digunakan. Ada. Ya, nanti Bapak Ibu nanti menyiapkan kartu ujiannya ya, kartu ujian yang sudah dicetak kemarin ya Bapak Ibu ya. Kartu ujian yang sudah dicetak kemarin, lalu dan dengan KTP-nya. Nah, untuk persiapan ruangan Bapak Ibu, ruangannya pastikan ruangannya kondusif. Di dalam ruangan itu hanya 1 orang. Jadi satu ruangan itu 1 orang. Misalkan ada 1 ruang kelas di situ mau digunakan oleh 2 peserta, tidak boleh. Jadi harus dalam 1 ruangan itu ada 1 orang saja. Kalau ada ditemukan itu tidak boleh ujian Bapak Ibu. Kalau ada orang lain di dalam ruangan itu, ini dalam UP ya. Kalau untuk tryout mungkin masih fleksibel ya Pak Kaprodi ya. Ya, bisa. Ya, kalau untuk tryout mungkin masih fleksibel, tapi kalau untuk UP Bapak Ibu dalam 1 ruangan itu harus ada 1 orang saja. Boleh ada orang lain tapi di luar ruangan, mungkin ada tim IT yang siap membantu nanti kalau ada trouble boleh, tapi di luar ruangan. Lalu pencahayaannya harus jelas Bapak Ibu. Jangan di ruangan yang gelap, nanti nggak bisa kelihatan wajahnya oleh pengawas. Tidak ada orang lain di sekitar, tempat duduk yang nyaman ya. Ini karena Bapak Ibu akan duduk 4 jam. Berikutnya posisi duduk yang ideal. Nah, jadi posisi duduk yang ideal Bapak Ibu adalah posisi yang seperti ini. Kenapa? Karena kami dari pengawas bisa melihat layarnya, lalu bisa melihat juga muka Bapak Ibu. Kalau seperti ini kami tidak jelas melihat wajah Bapak Ibu, kami hanya melihat soal. Jadi pengawas itu tidak boleh membaca soal. Jadi seolah-olah kami itu bisa membaca soal dan artinya kita bisa membocorkan soal. Tidak boleh ya. Jadi kalau kamera dari belakang seperti ini tidak boleh. Lalu kamera yang seperti ini, yang di sini ini tidak boleh. Kami tidak bisa melihat apa yang Bapak Ibu buka. Nah, yang benar adalah seperti ini. Kami bisa lihat sebagian dari isi yang dibuka, tapi tidak bisa kami baca. Lalu kami bisa pantau muka Bapak Ibu begitu. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada kabel-kabel apa saja yang menempel di komputernya atau laptopnya begitu. Ya, untuk download aplikasinya Bapak Ibu bisa mendownload di sini. Jadi kalau di Ini yang penting dia. Oh ya, yang penting. Nah, tadi disampaikan oleh oleh Win Jogja, Bapak Ibu bisa download di sini, Safe Exam Browser dan download. Ternyata di situ versinya sangat banyak. Jadi kami inisiatif untuk mendownloadkan Bapak Ibu
tinggal Bapak Ibu buka saja link ini, yang ini apa namanya? bit.ly TOUPPPG 32022. Ini Bapak Ibu buka link ini, nanti akan diarahkan ke Google Drive seperti ini. Ini ada dua file Bapak Ibu, ada CBT Winsuka 24 SEB dan SEB install. Ya, Bapak Ibu akan menginstal yang SEB install. Lalu untuk menjalankannya Bapak Ibu bisa menjalankan CBT Winsuka 2.4 SEB ini. Jadi sebentar. Langsung Jadi dianut, ada Pak dua Ija. file ya, ada dua file. Ini untuk diinstal, ini untuk ujiannya. Nah, untuk ujiannya Bapak Ibu nanti intinya dia akan mengarahkan ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi SEB yang ini. Setelah berhasil diinstal, coba saya bukakan saja petunjuknya. Karena kalau kita jalankan aplikasi SEB ini apa? Ada aplikasi yang browser untuk ujian yang menutup semua aplikasi lainnya. Jadi aplikasi ini aplikasi egois Bapak Ibu. Jadi kalau saya jalankan sekarang, Zoom-nya otomatis akan mati. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menjalankan SEB. Jadi aplikasinya hanya muncul SEB saja untuk ujiannya Bapak Ibu. Nah, untuk install ini petunjuknya, Bapak Ibu akan menjalankan SEB yang install yang 60 MB tadi. Filenya besarnya, ukurannya adalah 60 MB yang ini Bapak Ibu. Jadi ada dua ya, ada SEB, ada CBT Winsuka. Yang diinstal adalah SEB install. Ketika Bapak install, nanti petunjuknya seperti ini, kita jalankan, lalu klik yes saja, lalu next, kemudian next ya. Pastikan versi yang kita install adalah versi seperti UPPPG 2.4.1. Ini adalah versi SEB-nya. Klik next kembali, lalu next, lalu klik install. Tunggu sampai instalasinya selesai Bapak Ibu seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu klik finish. Nah, jadi aplikasi yang ini Bapak Ibu yang SEB install ini, yang SEB file SEB yang yang besarnya 65 MB ini, 64 MB ini adalah hanya sekali saja Bapak Ibu install ya. Diklik dan seterusnya. Jadi untuk menjalankan aplikasi CBT-nya, Bapak Ibu hanya mengklik yang CBT Winsuka. Jadi Bapak Ibu hanya menginstal sekali saja yang SEB install, lalu menjalankan CBT Winsuka ini seterusnya, berikutnya begitu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai install, Bapak Ibu silakan jalankan yang nomor 2 ya, yang CBT Winsuka. Jadi untuk loginnya nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Intinya dia akan login ke ppgwinsuka.usma.id. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya aplikasi SEB ini hanya untuk membatasi Bapak Ibu tidak membuka aplikasi lain. Tapi kalau memang urgen sekali Bapak Ibu ternyata tidak bisa, Bapak Ibu bisa mengakses ppgwinsuka.usma.id. Begitu. Ini adalah aplikasi CBT dari Winsukanya. Nah, untuk install silakan Bapak Ibu bisa dicoba. Setelah ini nanti kami coba pandu ya. Kalau saya coba install di sini nanti langsung ini dia, langsung menutup Zoom ya. Menutup Zoom ya. Intinya nanti Bapak Ibu download ya, buka sekali lagi ya, Bapak Ibu silakan akses ke sini bit.ly.touppg32022 atau nanti kami kirim ke WA saja ya Bapak Ibu, ke grup besar ya. Di grup besar itu saya kirim 2 file yang satu lalu file nomor 2 kami kirimkan. Silakan untuk pertama kali dijalankan yang file nomor 1 sampai selesai. Ini petunjuk untuk menginstal yang file nomor 1. Diinstal, diklik ya, double klik lalu klik yes. Lalu next, lalu install ya. Kalau sudah selesai ditutup ya, ditutup saja lalu Bapak Ibu menjalankan file yang nomor 2. File yang nomor 2 yang ini ya, yang warna hitam. Nah, untuk mulai ujian nanti Bapak Ibu tinggal klik yang warna hitam, nggak usah diklik lagi yang file nomor 1. Filenya ada namanya di sini CBT Winsuka ini untuk Bapak Ibu mulai ujian begitu. Nah, ketika Bapak Ibu klik CBT Winsuka nanti tampilannya seperti ini. Ya, tryout berbasis komputer CBC, silakan login. Nah, untuk loginnya Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesarnya karena belum dikasih akses oleh Win Sunan Kalijaga. Mungkin besok baru diberikan akses gitu. Intinya nanti Bapak Ibu login ke sini.
ujung misalkan Bapak Ibu tidak bisa sampai hari H tidak bisa menginstal atau ada trouble, tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa menggunakan browser saja PPG Winsuka seperti ini, tapi pastikan diberitahu pengawasnya, mohon maaf, laptop atau komputer saya ini error, saya terpaksa menggunakan browser saja, alamatnya ya ini ppg.winsuka.usmart.id Bapak Ibu. Tapi pastikan Bapak Ibu coba dulu menggunakan safe exam browsernya, karena itu yang akan Bapak Ibu tempuh nanti ketika UP PPG begitu. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, kalau di PPG dalam aslinya Bapak Ibu seperti ini ya. Bapak Ibu akan menjalankan file nomor 2. Nah, untuk memulai Bapak Ibu akan masuk dengan password, ada passwordnya ya, UP PPG huruf kecil semua. Ini kalau yang UP yang beneran Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang tryout besok, ketika Bapak Ibu klik ini langsung mulai ke ujian. Tapi ini untuk yang UP PPG ya. Bapak Ibu akan memasukkan password UP PPG, UP-nya 3 lalu G huruf kecil semua. Lalu akan muncul seperti ini, masukkan nomor daftar dan kode validasi. Muncul seperti ini, selamat datang. Lalu Bapak Ibu memulai ujiannya. Lalu memulai ujian ini akan bisa dibuka ketika jadwal ujian sudah masuk ya Bapak Ibu. Nanti ada nomor daftar, kode validasi, dan kode masuk. Kode masuk itu akan dibagikan oleh pengawas ketika jadwal sudah mulai masuk. Jadi pengawas yang akan menyampaikan dari Zoom. Biasanya 6 digit ya, 6 sampai 8 digit. Kalau sudah nanti Bapak Ibu akan masuk seperti ini. Ada muncul fakta integritas. Bapak Ibu pastikan klik centang saya menyetujui fakta integritasnya, lalu Bapak Ibu klik berikutnya. Ada info tentang cara mengerjakan tesnya, lalu muncul seperti ini. Ya, begini tampilan UPPPG Bapak Ibu. Jadi ada soal di sebelah kiri, lalu di sini ada foto Bapak Ibu, lalu di sini ada soalnya. Soalnya ada 120 soal. Jadi Bapak Ibu bisa pindah dari nomor 1 ke nomor 5 atau ke nomor 120 dengan mengklik tombol-tombol yang ada di sebelah kanan ini. Ya, di sini adalah waktu timer ya. Timer, jadi timernya menghitung mundur dari 180 menit ke belakang ya, sampai dengan 0. Jadi untuk contohnya seperti ini Bapak Ibu, misalkan di soal 60 Bapak Ibu bisa milih huruf E seperti ini. Kalau memang ragu-ragu, Bapak Ibu bisa klik tombol ragu-ragu. Nah, untuk ragu-ragu itu warnanya warna kuning. Nanti ditandai dengan warna kuning. Kalau pasti tanpa ragu-ragu, Bapak klik simpan saja. Misalkan itu warnanya biru, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan aplikasi UP yang sesungguhnya, tapi untuk yang tryout Win Jogja masih belum ada akses. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pastikan Bapak Ibu menghabiskan waktunya sampai habis. Ini contohnya tinggal 7 menit 7 detik. Kalau sudah habis waktunya akan muncul seperti ini, ujian telah berakhir. Silakan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner. Jadi tidak ada di aplikasi UP itu tidak ada tombol akhir atau tombol selesai. Jadi waktu selesai kalau Bapak Ibu selesai ujian kalau Bapak Ibu sudah menghabiskan waktunya. Nanti kalau waktunya sudah habis nanti muncul seperti ini. Waktu sudah selesai, ujian telah berakhir. Seperti itu ya. Mungkin akan ada yang ditanyakan Pak Kaprodi? Ya. Atau ada yang kurang jelas? Ya, sepertinya akan banyak bertanya tentang instalasinya ini.